Tema yang saya pikir tema ini juga sudah cukup banyak kita dengarkan dan juga disampaikan oleh para ustadz kita, karena beberapa hari lagi ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat syahrun azim, bulan yang sangat agung. Keagungan bulan suci Ramadan itu bukan hanya karena Ramadan itu adalah bulan puasa, Ibu, tetapi karena di bulan Ramadan itu adalah bulan yang juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena juga ada hal-hal lain yang juga terkait dengan ibadah puasa yang keagungannya juga sangat luar biasa. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tidak ada satu bulan yang kita wajib berpuasa penuh dalam satu bulan kecuali bulan Ramadan. Kemudian di dalam Ramadan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan suci Ramadan juga diturunkannya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan juga di dalamnya ada satu malam yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam atau Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrun azim, bahkan para ulama kita juga menyifati bulan Ramadan itu sebagai syahrun karim, bulan yang mulia, bulan yang penuh kehormatan, bulan yang penuh kewibawaan. Saya pernah ditanya oleh seorang jamaah, Bapak Ibu, Ustaz, waktu itu saya mengisi kajian tentang Syahrul Haram, bulan-bulan haram, di mana sudah pernah kita sampaikan bulan haram itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Atau kalau diurut dari awal, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi biasa para ulama menyebutnya 3 yang bergandeng, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 ini berturut-turut. Kemudian ada bulan Rajab sendirian. Ketika saya membahas tentang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, atau dalam bahasa Al-Qur'annya haram, hurum atau yang disucikan. Lalu kemudian saya katakan bahwa salah satu sifat Ramadan itu adalah syahrun karim. Syahrun karim itu artinya adalah mulia. Kalau seseorang itu memiliki kemuliaan, terpandang, terhormat di tengah-tengah masyarakat, orang Arab menyebutnya hadza rajulun karim. Ini orang yang mulia, ini orang yang baik, ini orang yang terpandang di masyarakat. Lalu jamaah bertanya, Pak Ustaz, apa bedanya syahrun haram atau syahrul hurum dengan syahrun karim yang menjadi sifat bulan Ramadan, yang menjadi salah satu sifat bulan Ramadan? Saya katakan begini, kenapa para ulama menyifati salah satu sifat Ramadan sebagai syahrun karim, bulan yang mulia? Karena ternyata di bulan Ramadan ini orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapat perlakuan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat keistimewaan yang tidak didapatkan di bulan yang lain. Karena kita tahu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa itu adalah ibadah yang istimewa. As-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah di dalam hadis qudsi itu, bahwa puasa itu hanya milik Allah dan aku yang akan memberi ganjarannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nyata Bapak Ibu. Puasa itu adalah urusan seorang hamba dengan Allah. Apalagi mohon maaf, hari ini kita pakai masker. Bisa nggak kita misalnya di bulan Ramadan ada orang nggak puasa, lalu dia keliling keluar di depan rumah, keliling ketemu orang pakai masker, jalannya agak sempoyongan, begitu ditanya puasa le, puasa. Ya. Padahal kalau maskernya dibuka, mungkin, mohon maaf, mungkin bibirnya tidak kering, basah karena baru minum, baru buka tudung nasi dan lain sebagainya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Orang yang berpuasa itu betul-betul ini adalah urusan kita, privasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bisa kita kecoh. Bisa kita tunjukkan bahwa kita seakan-akan puasa tapi ternyata tidak. Atau sebaliknya,
Ada orang yang sedang puasa tapi kelihatan fisiknya kuat. Puasa toh? Iya, saya puasa. Orang nggak nyangka dia ini puasa kok masih ke sawah, puasa kok masih kerja. Nah, gambaran orang kalau puasa itu, Bu, ya, puasa itu kan istirahat, ya kan, bangun-bangun pas mau sahur, ntar setelah sahur karena sahur jam 3 tidur lagi, bangun-bangun sudah setengah 6, matahari hampir terlihat, baru sholat subuh. Selesai sholat subuh karena biasanya ngopi dan segala macamnya, nganggur, rebahan dikit, lama kelamaan terlelap, bangun jam 9. Seperti itu. Banyak orang yang di bulan puasa seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis kursi itu, kata Allah dalam hadis kursi itu, as-shaumuli, puasa itu milik Allah. Maka orang yang mengerjakan puasa itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, bulan Ramadan itu disifati oleh Allah, disifatkan oleh para ulama dengan sifat syahrun karim, bulan yang mulia. Karena di bulan Ramadan ini ternyata saudara-saudara kita, mereka-mereka yang dalam kehidupan sosialnya adalah masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, orang-orang yang secara ekonominya terkendala, fakir dan miskin, fuqara wal masakin, kaum mustad'afin. Begitu sudah sampai bulan Ramadan, itu ternyata banyak orang-orang yang susah. Di bulan Ramadan berbondong-bondong orang ingin membantu. Benar nggak, Pak? Benar. Ya. Yang tadinya orang jarang infak, sedekah, zakat, begitu sudah masuk bulan Ramadan, dari awal Ramadan sudah nanya, Pak Ustadz, boleh nggak kalau saya bayar zakat sekarang? Tuh, pertanyaan itu Bapak Ibu muncul di Ramadan. Padahal beliau itu mestinya bayar zakatnya bukan hanya di Ramadan loh. Tapi pertanyaan itu muncul, kenapa? Karena dia melihat Ramadan ini bulan istimewa. Kalau dia bayar zakat, dia infak sedekah, apalagi mempercepat waktu bayar zakatnya biar jatuh di bulan Ramadan, dia merasa ada nilai tambah. Maka kata para ulama ketika disifati Ramadan dengan sifat karim, bulan yang mulia, salah satu buktinya adalah bahwa orang-orang yang fakir miskin di bulan Ramadan taraf ekonomi mereka terangkat sedikit. Ada infak sedekah, ada iftarus shaim, ada takjil berbuka puasa, ada sahur bersama, ada buka bersama, ada zakat fitrah, ada infak sedekah, ada yang bayar zakat mal dan lain sebagainya. Subhanallah. Itu dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan. Orang-orang yang susah, orang-orang yang mendapat ada keterbatasan secara ekonomi tadi terbantu, sehingga mulialah dia. Orang-orang yang tidak berkecukupan tadi merasa termuliakan di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rangka memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kata para ulama setidaknya ada 3 hal, ada 3 komitmen yang harus kita berikan dalam rangka sukses Ramadan. Yang pertama adalah kita bersungguh-sungguh Bapak Ibu menjaga kebersihan hati dan niat kita di bulan suci Ramadan, agar ibadah puasa kita ini betul-betul semuanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan sampai ada di antara, mungkin kalau anak-anak mungkin, jangan sampai ada orang puasa Ramadan itu karena nggak enak, ke sana warung tutup, mau ngopi di tempat biasa nggak ada lagi yang jualan, ya, mau makan di restoran tutup, itu pun juga kalaupun buka malu-malu. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, kata para ulama, yang paling pertama yang harus kita perhatikan adalah pastikan bahwa niat kita di bulan Ramadan ini sudah lurus lillahi ta'ala. Ya, maka nanti di bulan Ramadan biasa setelah selesai sholat witir, ya,
kita biasanya Bilal memandu kita untuk membaca niat puasa Ramadan. Ya, terlepas dari ada yang berlafal niat atau tidak, yang jelas puasa itu harus diawali dengan niat. Ya, nawaitu shauma ghadin itu. Ya, orang berniat puasa. Kenapa? Karena ini puasa ini bukan hanya sekedar menahan makan, bukan hanya sekedar menahan minum. Sebab kalau tidak dibarengi dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka puasa kita tidak sah. Ya, yang pertama kata para ulama, pastikan niat kita adalah bersih, hati kita bersih, niat kita lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sering kita dengar, yang sering kita baca, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Hadis ini kan dua ya. Man shoma ramadhana imanan. Siapapun orangnya yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, artinya dasarnya adalah keyakinan pada Allah. Jadi bukan karena gak enak sama teman, gak enak sama anak mantu, gak enak sama anak dan cucu, gak enak sama tetangga, tidak, tapi imanan. Karena dasar iman, keyakinan pada Allah. Kutiba alaikumusiyam. Yang kedua kata Rasulullah, wahtisaban. Ihtisab itu berharap, memohon pada Allah SWT agar puasa kita ini diterima oleh Allah. Ya, maksudnya adalah Bapak Ibu yang mati Allah, orang yang berpuasa dengan dasar iman dan keikhlasan pada Allah itu, merekalah yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi.